Ayo agak maju sini aja, di sini di ruang bapaknya. Oke. Salam. Itu kursinya taruh sini. Oke, satu. Sampingnya situ. Fahmi yang mana? Kopi Kurangkan gitu. Itu taruh sini. Langsung berdua sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sidang munaqasyah ya, skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pengujinya saya sendiri tanggal 30 Agustus 2024. Yang diuji Fahmi Rosada ya. Sudah siap ya Fahmi ya? Muhammad Taufikur Rahman sudah siap ya? Baik, dimulai Fahmi ya dengan judul studi analisis persepsi ulama kota Depok tentang pembagian harta waris gaji pensiunan dalam perspektif hukum Islam. Dan Taufikur Rahman, strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor melalui program PKU ya, pendidikan kader ulama. Baik, kita mulai dulu dari Fahmi. Silakan dipaparkan hasil penelitiannya. Ya, singkat ya, 7 menit saja maksimal. Silakan Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pada Bapak Dr. Ahmad Alim MAG. Terima kasih. Perkenalkan, saya Fahmi Rosada, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 12. Alhamdulillah telah menyusun sebuah penelitian skripsi judul studi analisis persepsi ulama Kota Depok tentang pembagian harta waris gaji pensiunan dalam perspektif hukum Islam. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu kasus yang terjadi di Kota Depok, khususnya ada sebuah keluarga PNS meninggal dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 3 orang laki-laki itu dari keempat anak itu 3 sudah menikah, 1 belum. Ketika PNS itu telah meninggal dunia, maka di sana akan terjadi yang namanya penerimaan gaji pensiun kepada ahli warisnya. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, yang dapat menerima hak pensiun tersebut hanya anak yang belum berumur 25 tahun atau belum menikah atau belum mempunyai pekerjaan tetap. Sedangkan dari keempat anak ini hanya 1 yang memenuhi kriteria, ketiganya sudah tidak memenuhi kriteria. Maka yang mendapatkan hak pensiun tersebut hanya 1 orang. Nah, di sana maka terdapat perbedaan hukum antara hukum Islam dan undang-undang. Di antara di hukum Islam semua anak berhak mendapatkan, kecuali ada penghalang-penghalangan. Pada itu terjadi kerancuan hukum di sini penting bagi ulama Kota Depok, khususnya untuk mengarahkan dan menjelaskan bagaimana mengatasi problematika waris di keluarga PNS tersebut. Takutnya yang 3 anak yang tadi khususnya contoh menuntut haknya. Jadi di sana saya mengambil rumus yang salah. Pertama, bagaimana persepsi ulama Kota Depok tentang pembagian harta waris gaji pensiunan. Yang kedua, bagaimana pembagian harta waris gaji pensiunan menurut hukum Islam. Penelitian ini dilakukan secara
dengan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai beberapa ulama kota Depok. Nah, penulis telah mewawancarai 6 orang ulama di kota Depok. Hasil dari penelitiannya, dari ke-6 ulama, 4 orang berpendapat bahwasanya gaji pensiunan itu termasuk tirkah dan bisa dibagikan secara hukum faraid, hukum waris Islam. Jadi yang 3 anak yang lain berhak menuntut haknya kepada si anak bungsu ini. 2 pendapat lain itu berpendapat bahwasanya gaji pensiunan itu bukan tirkah. Alasan yang berpendapat bahwasanya itu tirkah, secara global mereka berpendapat bahwasanya uang gaji pensiunan tersebut memang hasil jerih payah dari PNS tersebut ketika masih aktif bekerja, kemudian dilimpahkan kepada para anaknya, ahli warisnya ketika dia meninggal dunia. Adapun yang 2 lagi, yang satu berpendapat gaji pensiun bukan termasuk tirkah karena memang itu pemberian dari pemerintah, rezeki dari pemerintah kepada si anak yang terdaftar, jadi bukan warisan. Adapun yang satu lagi berpendapat sebenarnya itu juga masih termasuk kewarisan, cuman karena dia tercampur dengan investasi yang riba, APBN masuk asuransi yang riba, maka itu haram. Yang satu ulama berpendapat demikian. Jadi ketika penulis menganalisa bahwasanya setelah mempelajari bagaimana pengumpulan dana pensiunan tersebut, penulis telah mendatangi 2 PT Taspen gitu ya, Taspen Depok sampai PT Taspen Bogor, untuk mengumpulkan data bagaimana cara pengumpulannya dan pendistribusiannya dan penyalurannya. Nah, cuman tidak ada jawaban dari kedua PT Taspen tersebut. Nah, akhirnya penulis mempelajari dari berbagai website. Nah, terus penulis juga berkonsultasi dengan PNS gitu, bagaimana teknisnya, teknis pengumpulan dan penyalurannya gitu. Nah, ternyata memang gaji pensiun tersebut dihasilkan dari iuran wajib ketika dia masih aktif bekerja gitu. Ketika aktif bekerja dipotong 4,75% untuk pensiunan gitu. Nanti ketika dia sudah pensiun, maka yang 4,75% tersebut dikembalikan pada si ahli waris, namun dengan jumlah yang berbeda. Nanti perkalian daripada pendapatan uang pensiun tersebut dari gaji pokok dikali 75%. Jadi uang pensiun itu dapat dari 75% dari gaji pokok. Itu sebesar berapa kira-kira yang contoh gaji golongan 4E, apa dari sini berikan contohnya 5.900.000. pensiunnya jadi berapa? Dari 5.900.000 menjadi 4.425.000. Ini uang pensiunan. Tapi ini kan masih belum buat pensiunan, karena itu masih 75%. Sedangkan yang uang pensiunan dari iuran itu dari cuma 4,75%. Gitu. Jadi ketika didapatkan tidak murni 4.400.000. Gitu. Tapi yang tetap didapatkan itu 4.400.000. Nah, makanya status hukum yang 4.400.000 ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu tetap waris, ada yang mengatakan itu bukan waris. Itu, Pak. Oke. Baik, ini untuk kriteria ulama-ulama Depok yang antum wawancara itu, indikatornya bagaimana, kompetensinya seperti apa? Kompetensinya itu dia bisa membaca kitab ini, pesantren kitab Salafi yang lama,